Gua udah gak mau ngasih waktu. Kita masih 15. Dia lagi ceritanya lagi bagus. Lagi Oh, bagus. lagi bagus. Lagi ada isinya. Lagi ada isinya ya. Kayak dia Selama ini mau nggak ada pakai, isinya. Selama ini nggak ada isinya. Dewi. Kira nggak bakso ya? Oh, Ya ini makan. Yuk, bakso di situ enak. Bahas bakso. Ini 2 lagi nih, yuk. 2 sesi lagi. Ih, kok sebentar banget sih? Makanya ceritanya lu ini. Udah gue bilang waktunya cuma terbatas. Ya udah sekarang mau ceritain apa? Serius ya? Ah, bisa nggak? Bisa, serius. Elunya yang nanya lu serius. Gue mah awalnya serius sih tadi. Ada yang bener. Lu ngomongnya kecepetan deh. Lu ngomongnya agak pelanin dikit dong. Gitu. Kayaknya gua harus mencerna dulu gitu Oh, iya, kan. iya, Iya, untung gua pinter loh. Oh iya, makasih. Iya, iya. Bina 2,5 Maestro FM House with the Sound. Masuk lagi nih di sesi kedua. Masih bersama dengan Kak Andre. Yuk, aku langsung mau ngobrol-ngobrol lagi. Mengingat Kak Andre yang punya segudang cerita katanya. Masa kalau Iya. waktu yang terbatas ini kita tidak maksimalkan, sayang sekali. Sayang sekali. Ya. Yuk, Bapak bisa undang lagi saya aja, Pak. Enggak. Ada trauma. Oh gitu. Bisa langsung nggak, Pak? Ya, langsung aja Oke. ya. Ini mau ngomongin tentang keluarga. Iya. Tapi bisa dibilang saat Kak Andre yang tadi cerita kerja Senin sampai Jumat untuk sekolah, Sabtu Minggu untuk MC, itu merubah perekonomian secara tidak langsung ya. Juga membantu untuk perekonomian, membantu keluarga dong. Betul. Bisa dikatakan ya. Betul. Dan itulah bukti cinta Kak Andre kepada orang tua. Pernah nggak gini Kak Jul? Ini nggak motong juga ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi pernah di satu sesi kali ya, bahwa sebetulnya ini orang nggak tahu juga nih, baru dibuka sekarang. Ini acara Anda luar biasa. Spesial sekali, Spesial banyak yang banget lah ya. terbuka ya. Tapi nggak buka-buka nih, kamu nggak mulai. Jadi Saya mau dong. mulai dulu Pak. Oh, iya, oke. silakan. Kan kalau kita dapat gaji itu kan lewat ATM ya, kartu ATM itu. Oh, wow. Itu luar biasanya itu. Jadi Kak Andre ini ngasih ke orang tua gitu. Jadi kartu ATM-nya ada di papa. Ya, udah pakai aja. Saya hidup dari yang lain aja gitu. Kan dari MC dari apa segala macam. Karena apa namanya? Karena cintanya dan karena pengen bahwa saya harus bisa membangkitkan derajat keluarga itu sampai segitunya loh. Wow. Sampai kayaknya saya nggak bisa nikmatin tuh hasil kerja dari ngajar, nggak bisa. Jadi orang tua aja yang nikmatin. Tapi nggak apa-apa ya, Nggak karena apa-apa. bukti cinta dengan Betul. kedua orang tua dan pengen membahagiakan mereka. Harus. Gitu ya. Oke, tapi sampai satu titik ada satu kondisi yang dimana kita tidak harapkan itu terjadi Betul. di kala pandemi ya. Iya. Ada suatu hal yang terjadi ya, hal Iya. besar dalam keluarga Kak Andre. Iya, ini kayaknya kalau setiap orang berbicara tentang ditinggalkan orang yang dikasih itu pasti sedih lah ya. Apalagi di satu kondisi di mana lagi pandemi kan, zamannya COVID itu kalau ada orang meninggal pasti persepsinya adalah wah ini kena COVID. Iya. Kemudian pasti cara penanganannya akan jauh berbeda dengan orang-orang pada umumnya dan layaknya, ya layaknya, karena seakan-akan nggak layak tuh ya kalau misalnya sakit lagi di zaman itu kayaknya pasti persepsinya kan Iya. negatif begitu. 3 tahun yang lalu Papa dipanggil pulang duluan dengan kondisi bahwa Mama sudah stroke. Mama stroke. Ya. Oke. Jadi sekarang itu kondisinya Mama stroke sudah 6 tahunan kalau nggak salah. 6 tahunan, Papa itu yang jagain Mama. Kemudian ternyata Papa dipanggil dulu. Boleh cerita kondisinya kenapa sih itu Papa sampai dipanggil? Jadi Papa itu punya satu penyakit jantung dari dulu tuh. Jadi kadang-kadang kalau misalnya lagi kambuh apa segala macam itu sempat ke UGD apa segala macam. Ya itu sakitnya jantung sebetulnya. Sampai pada hari terakhir dia telepon. Tapi nggak ada suaranya, cuma denger nafasnya doang. Hengasan kayak Iya nafas iya gitu iya ya? iya, kayak oh, waduh ini kayaknya udah nggak benar gitu kan ya. Cuman kenapa Pak gitu kan? Nggak dijawab, jadi cuma ngedenger nafasnya doang. Itu terakhir komunikasi yang saya dapat dari Sama Papa. Papa. Betul. Pada banyak hal banget yang didapat dari Papa mengenai hidup yang memang sekarang ini Kak Andre itu nggak jauh dari Sosok Papa. sosok ya. Papa yang banyak yang kalau diceritain, makanya kalau ngundang jangan sekali dong. Masih minta aja ya. Tetep aja. Iya, Padahal iya. Udah dalam nih Pak, udah dalam Boleh saya nih cerita ceritanya lagi nih. Pak. Ya, boleh, Iya. boleh. Oke, jadi singkat cerita Papa pada saat pandemi itu meninggal, susah. Ada satu cerita juga, susah buat nyari ambulan. Waktu itu kita ke 3 rumah sakit, ke beberapa rumah sakit, 3 rumah sakit tepatnya, untuk saya bayar ambulan buat ngambil dari karena kan waktu itu kan kalau meninggalnya di rumah di tempat Papa meninggal,
harus ada surat dulu bahwa bebas COVID, berarti harus dibawa ke rumah sakit dulu, baru ke rumah duka. Ada beberapa tahap kan. Untuk mindahin dari sini ke rumah sakit untuk dapat surat izin bahwa itu bebas COVID, Sulit banget. itu susahnya minta ampun. Sampai akhirnya ke beberapa rumah sakit sampai bilang nggak ada. Padahal ada ambulannya di situ ada begitu. Saya bayar, bukan saya minta gratis. Tapi tetap nggak dikasih. Nggak dikasih. Sampai akhirnya gimana? Sampai akhirnya saya punya satu teman yang gerejanya punya ambulan sendiri Wow, jadi bisa dikatakan ini ambulan bukan dari rumah Bukan. sakit dari gereja yang membantu. yang membantu. Sampai akhirnya puji Tuhan papa bisa dipindahkan. Betul. Dan betul karena memang sakitnya bukan karena COVID, tapi karena jantung. Dan waktu itu Kak Andre juga mempertaruhkan nyawa bisa dikatakan ya. Kan Kak Andre yang ngurusin itu semua. Oh iya, semua. Datang ke rumah sakit dan segala Jadi di macam. zaman itu tuh kan kalau orang kalau lagi mau meninggal itu kan biasanya banyak orang yang bantu apa segala macamnya. Ini Iya. sendiri semua, ngangkat sendiri, terus minta bantu tetangga yang kayaknya, oh ya, yang ngerti lah di Iya, posisi seperti itu, kondisi seperti itu ya. Aduh, susah buat orang punya persepsi yang sama bahwa ini sakitnya bukan karena COVID loh, Iya, karena iya. sakitnya jantung. Tapi orang pasti nggak akan ini, oh ini, wah gitulah. Punya Gitu perspektif ya. negatif terlebih Betul, dahulu ya. sampai akhirnya semua beres. Nah, belum selesai itu sampai di situ. Jadi akhirnya setelah itu masih ada berkelanjutan. Saya harus ngurus mama, ya kan? Iya, iya, Karena mama kan setengah tuh, setengah stroke, setengah masih bisa berfungsi dengan baik. Tapi kan harus dibantu. Nah, itu dia. Nah, Iya kayak kan? aku mau bahas lebih detail lagi tentang mama. Ini di segmen yang terakhir ya. Tapi Oh. sebelum aku masuk terakhir aku boleh nanya Kak? Boleh. Biasanya- Bapak dari juga banyak nanya boleh kok. Iya, ngapain saya ngomong satu-satu dari tadi Iya, ya? betul. Iya. Kan banyak orang yang aku temui. Bapak harus ngitung dulu nanti. Mbak, ini pertanyaan kelima loh, Kak Andre gitu pertanyaan. Jadi hitung dulu Kak. Emang ada biayanya berdasarkan pertanyaan? Nggak gitu? juga Nggak sih, juga iya. kan? Ya, ngapain dihitung? Iya boleh Pak. Boleh langsung aja kita masuk ke pertanyaannya. boleh. Iya. Aku menemukan beberapa orang Iya. yang hidupnya langsung berubah. Entah dari Setelah pola apa? setelah ditinggalkan orang yang paling dia kasihi. Berubahnya maksudnya? Mungkin dari pola pikir atau mungkin dari hal apapun ya, sikapnya, kepribadiannya. Iya. Itu merubah seorang Kak Andre nggak ditinggal papa? Apanya dulu nih? Ya itu dari mungkin cara berpikirnya kah atau dari sifatnya Oh, atau merubah. apapun. Apa yang paling berubah Kak? Sekarang Pak Dari ceritanya. ditinggal papa dengan sebelum ditinggal papa. Iya, jadi sekarang gantinya papa begitu. Jadi harus ngurus mama juga dan sekarang posisinya juga harus sebagai orang tua juga. Karena kan bukan hanya mama doang yang diurus, tapi ada satu adik juga yang harus diurus. Oh, jadi ada satu adik dan juga mama menggantikan jadi figur papa. Ya. Nah, seperti apa perjalanan Kak Andre menjadi seorang figur papa? Ya. Ini akan kita Ini mulai dengarkan. sedih ya? Enggak, mau ganti segmen. Oke. Oke, kalau gitu ganti segmen dulu aja. Jadi jangan kemana-mana lebih acara. Oh, salah. Ada host deh ya. Ya, Ini saya acara aja. apa sih namanya? Maestro Channel. Iya. Itu jangan aja. Segmen yang terakhir dan juga sesi yang terakhir masih bersama dengan Kak Andre. Yuk kita langsung ngobrolin cerita tentang mama. Ini juga bisa menginspirasi kita semua. Aku bisa melihat bahwa Kak Andre memiliki cinta yang sangat luar biasa. Aku tahu orang tua atau mama pasti punya cinta tak bersyarat kepada anaknya. betul. Tapi Kak Andre juga aku melihat seperti itu. Berbalik sekali. Cinta yang tidak ada syarat yang diberikan sepenuhnya untuk mama tercinta. Dilihat dari Harus. mana? Dilihat dari perjuangan Kak Andre untuk merawat, Iya. menggantikan peran papa juga. Betul. Dan tadi ada tambahan lagi ternyata ya, ada adik ya. Iya. Wah, itu jadi tambahan juga. Iya. Kak Andre harus memiliki tanggung jawab lebih di sana. Betul. Pertanyaan aku adalah saat papa nggak ada, mama tergoncang sekali dong pasti. Banget. Nah, gimana nih Kak Andre untuk menghandle itu dulu terlebih dahulu? Yang pasti kita harus bisa membesarkan hati ya dari seorang mama yang ditinggal suami begitu kan, yang ini kemana-mana tuh mama sama papa tuh kayaknya kompak banget gitu kan, apa-apa dari zaman susah sampai membesarkan seorang Kak Andre begitu kan, itu nggak hal yang mudah. Di tengah perjalanan mereka pasti punya sesuatu yang wah terpaan yang luar biasa, terus sekarang harus kehilangan gitu kan. Itu kayaknya nggak gampang banget. Jadi harus betul-betul menenangkan, apalagi pada saat ditinggal sama papa, mama udah stroke kan. Iya. Jadi itu berat banget dan berat juga buat saya. Iya. Tuh. Dan satu sisi ya itu ya, nggak bisa mengeluh juga. Nggak mungkin boleh. Kak Andre mengeluh, Iya. nggak boleh lagi katanya Nggak ya. boleh. Dan bagaimana nih Kak Dan Andre? nggak bisa. Dan nggak bisa. Ya nggak bisa ngeluh lagi, mau ngeluh ke siapa lagi, betul nggak? Karena ya itu tadi lah, jadi ini aktornya tinggal gimana prosedur aja. Produser Pak. Terus ya, terus diperbaiki di Iya sana ya. gitu. Tapi bukan hanya itu aja loh Kak Jo. Iya. Jadi ceritanya mama di 6 tahun ditinggal sama papa itu dalam kondisi stroke. Ini ada satu lagi nih yang Tuhan kasih lagi luar biasa gitu. Satu peristiwa besar juga. Iya, melalui adik Kak Andre. Kenapa?
Jadi singkat cerita ketika papa nggak ada itu 1 tahun sebelumnya, itu di zaman-zaman COVID awal tuh, di zaman-zaman COVID banget tuh, adiknya Kandre itu punya satu mental yang mungkin sedikit agak lemah begitu. Kalau ngeliat di TV, wah ada yang mati nih, kemudian COVID nanti harus dibungkus pakai plastik gitu apa gitu itu segala macam. Itu dia ketakutannya luar biasa dan berlebihan. Sampai akhirnya harus menjalani 1 tahun ke psikiater gitu ya. Iya. Ya, sudah saya jalani juga. Dan itu lagi-lagi ke Andre. Ya harus mau nggak mau siapa lagi. Iya. 1 tahun loh, dan itu nggak mudah. Jam 2 bisa wah gimana gitu, tiba-tiba ketakutan yang gimana segala macam. Nah singkat cerita ketika papa nggak ada, ini adiknya Kak Andre ini punya satu penglihatan kenapa ya bukan tiba-tiba kok kayaknya minus kacamatanya nambah terus gitu kan, kadang-kadang nggak dipakai apa segala macam, diperiksa lah ke salah satu rumah sakit besar di kota Bandung untuk mata kan ya. Nah singkat cerita lagi hebatnya nih beban tuh bukan berkurang tapi nambah lagi, bahwa ada satu syaraf di belakang kepala yang memang itu nggak bisa diganti kata begitu, yang mungkin nggak bisa dioperasi juga. Jadi pada saat itu Kak Andre bilang operasi aja supaya bisa lihat lagi dengan benar, karena mungkin kelihatannya bermasalah kan dari penglihatannya. Tapi nggak bisa. Jadi ibarat kata kalau ini kabel fiber optik itu yang harus diganti, ya nggak bisa. Itu udah dari sananya. Kalau mau ganti sama yang di atas aja. Jadi hanya satu pengertian yang diberikan sama adik. Jadi sekarang Kak Andre di rumah ngurus berapa pasien? 2. Wow. Ya. Karena yang satu nggak bisa melihat dengan baik dan nanti suatu saat nanti harus diberikan pengertian bahwa harus siap dengan satu kondisi, nggak bisa melihat sama sekali. Yang satu nggak bisa jalan, mama. Setengah stroke ya? 2 pasiennya setiap hari. Yang ada lakukan adalah bangun setiap hari lebih pagi dan tidur lebih malam. Bangun jam 4, ini besoknya sedih kan? Iya. Bangun jam 4 nih, Sedih sebelum banget. kerja, ini serius Pak. Saya juga lebih sedih, padahal lu sudah terhanyut. Bisa-bisanya ada jokes di tengah-tengah ini. Saya boleh cerita dulu Lanjutkan, gak Pak? Pak. Ya. Bangun paling pagi ya, jam 4 Kak Jul. Setiap kalau mau kerja tuh, nyiapin dulu semuanya. Mulai dari ngepel, nyapu, segala macam. Udah ninggalin semua makanan siap. Saya pergi kerja, ajar. Nanti ada suster yang datang. Jam 7:07. Kemudian nanti setelah saya pulang, itu bukan satu hal yang kalau orang kita mungkin atau yang lagi dengar kayaknya enak gitu, pulang kerja apa segala macam kayaknya lehe-lehe gitu gimana, enggak. Ngepel lagi, nyapu lagi, mikir lagi ini mau makan apa. Karena Itu Kak Andre setiap yang hari. masak juga di rumah. Ya, jadi saya masak, saya pergi ke pasar, saya mikir makanan setiap hari dengan 3 menu yang berbeda karena mama nggak suka tuh kalau makan paginya sama dengan sama yang siang. Kadang-kadang suka kalau kita ya gampang aja gitu. Ya udah, tapi ini nggak mau kayak bosen gitu. Jadi harus mikir 3 menu yang berbeda. Ditambah pagi-pagi itu harus ada teh manis sama roti atau snack apa segala sebelum makan pagi. Setelah itu nanti jam 10 dikasih snack lagi, nanti makan siang, nanti sore setelah mandi sama susternya sebelum susternya pulang, itu harus ada makanan lagi. Nanti malam makan malam udah selesai beres-beres itu ya, kan udah nggak ada pembantu apa segala macam, itu yang nyuci siapa? Saya. Itu setiap hari dengan pola yang sama. Jenuh nggak? Jenuh. Menjerit nggak? Menjerit. Komplain nggak sama Tuhan? Oh, saudara manusia, iya. Capek. Karena kadang saya suka iri loh, Kak Jul, jujur nih, Kak Andre iri sama orang-orang yang, kok lu bisa sih? Kok lu enak sih? Lu bisa kalau misal pulang kerja masih bisa hihi ke kafe, nongkrong sampai malam-malam segala macam. Gak bisa. Berarti setelah berapa tahun Pulang, terakhir ini? ya, pulang ke rumah, mikirin. Setelah selesai kerja, cepat balik. Karena di rumah gue harus Kak Andre tahu apa yang harus saya akan lakukan dan saya harus siapkan buat 2 orang yang jadi tanggung jawab besar. Ini Dan belum selesai sampai sekarang. Ini pertanyaan aku nih Kak Andre ya. Berarti tidak banyak orang tahu cerita ini. Enggak. Ya, dan Kak Andre memendam itu sendiri. Semua orang tuh ngelihatnya coba sekarang tanya, Kak Jul lihat Kak Andre sosok yang gimana sih? Ya aku Yang nggak pernah ceritakan. suka lihat nggak Kak Andre sedih di depan Kak Jul? Nah itu dia. Nggak pernah kan? Ya aku ceritakan di awal tadi. Kan Nggak Kak Andre pernah. terkenal dengan Maestro Kids ya. Iya. Menghadirkan tawa, Iya, menghadirkan pasti. kebahagiaan di keliling. Iya. Tapi menghadirkan kebahagiaan di belakangnya, Iya. ini yang Kak Andre alami. Betul.
Nah ini yang pertanyaan aku yang harus dijawab karena semoga ini menekan juga Sobat Maestro Ya. bisa Dari berpikir tadi seperti saya ini. jawab juga loh Pak. Ya, Ya. saya coba jelaskan dulu ya. Oke. Semoga nih Sobat Maestro yang merasa, aduh hidup aku tuh paling susah, paling menderita. Semoga menekan cita dari Kak Andre ini bisa berpikir gitu. Ada loh yang jauh lebih menderita. Iya, ternyata dari Kak Andre. Iya. Dan bisa tetap menjalannya dengan sukacita. Bisa. Nah, boleh dong kasih tips buat kita. Apa yang Kak Andre lakukan supaya sampai Kak bisa kata-kata nih aku ya. Tapi kok bisa? Kak Andre tetap bisa bersukacita menyebarkan kebahagiaan buat orang lain di kondisi yang Kak Andre pun kalau aku tangkep ya, Ya. gak mikirin dirinya sendiri. Gak gampang ya. Iya. Gak gampang jadi seorang Kak Andre begitu. Setiap orang tuh pasti ngelihatnya versinya Kak Andre yang di cover luarnya kan. Yang selalu bikin bawa keceriaan, lalala semuanya selalu tersenyum. Gak pernah tuh Kak Andre datang ke sekolah, ke kelas ngajar Murung. dengan bawa satu penderitaan untuk dibagikan. Iya, iya. Itu nggak akan pernah terjadi dengan yang namanya seorang Kak Andre. Tapi yang dibagikan adalah happy, terus kemudian satu sukacita, boleh ketawa-ketawa, seru-seruan, itu setiap keadaan dan dimanapun Kak Anda berada itu pasti kondisi kayak gitu. Aha. Jadi jangan pernah kita nunjukin kesusahan kita di depan orang lain. Nah itu gimana caranya Kak Andre? Ya karena latihan juga kali ya, karena memang sudah terlatih juga hidupnya begitu dan mau nggak mau. Sekarang kalau kita ya jujur marah nggak sama itu kata Tuhan, mungkin lu mah sering kali kok berapa kali marah gitu ya. komplain gitu. Ya. Kayaknya memang ini bagian saya, betul nggak? Dan setiap orang punya bagian juga. Iya. Sekarang kalau misalnya Kak Anda bandingin yang lain belum tentu sekuat dia Iya, atau iya. kebalikannya. Iya, iya. Ya kan? Makanya ketika di satu kondisi sekarang yang Kak Andre hadapin, yang masih dijalani sampai sekarang, kalau ada orang yang komplain, kalau ada orang yang berkomentar tentang apapun, kita Kak Andre akan bertanya balik, lu kuat nggak kalau di posisi gua? Atau kebalikannya, saya nggak akan pernah komplain dengan kehidupan siapapun, karena saya belum tentu kuat ada di posisi dia. Oke. Kalaupun saya harus ada di situ. Jadi Kak Andre juga memandang segala permasalahan hidup juga lebih dewasa lagi lewat permasalahan ini ya. Banget. Jadi kalau ada satu teman yang bilang, kita kan guru ya, Kak Iya. Jul guru, Kak Andre guru juga. Kalau muridnya punya nilai yang jelek, apa yang Kak Jul lakuin sama murid ini yang nilainya jelek? Bantu supaya dia bisa Remedial memperbaiki. kan? Iya. Sama kayak hidupnya Kak Andre. Kak Andre nggak mau remedial. Kak Andre bilang sama Tuhan, saya mau jalanin Tuhan. Saya mau lulus. Saya nggak mau remedial. Kebayang nggak? Dengan kondisi yang begini, setiap hari harus ngurusin 2 pasien di rumah, terus nanti diremedial. Iya. Nggak mau. Kak Andre nggak mau itu. Nggak. Jadi Kak Andre akan mengupayakan Saya terbaik. mau lulus aja Tuhan, walaupun berat. Capek? Iya, capek banget. Tapi pastinya Tuhan memberikan semua ini karena tahu Kak Andre juga ada pribadi yang kuat pastinya. Pasti. Dan Karena balik lagi tadi arti namanya ya. ya Iya. ternyata nama Itu. adalah doa. Iya. Dan kita sudah dapat benang merahnya. Kenapa tadi? Kenapa kata ya Kak namanya Andre, nggak yang lain aja padahal ya? itu ada maknanya, nggak bisa diganti. Itu udah Enggak, saya pengen ganti aja namanya. nggak boleh. Nama orang tua kok diganti. Jadian lagi atuh ya. Ya kan tadi kan kata Kak Andre adalah Kak Andre hidup untuk yang kedua kalinya. Betul. Kenapa sih Tuhan aku nggak boleh naik aja langsung padahal udah lihat laut tadi kata Betul, Kak Andre ya. betul. Karena kata Tuhan mungkin Itu Kak yang Andre sering, itu dibutuhkan. justru yang sering apa namanya terlontar ketika bohong Lagi ya. drop banget ya. Bohong kalau Nggak ngedrop. seorang Kak Andre itu ada di satu titik yang paling jenuh terus apa namanya kayak apa sih desperado begitu, desperado. Desperate. Iya, Desperado. ya. Iya, Iya. Udah kayaknya bohong banget, kan saya juga manusia ya Pak Iya, ya. Begitu betul. ada di satu titik jenuh pasti lelah iya. Mhm. Bertanya sama Tuhan kembali itu kayaknya sering banget. Kok Iya. kenapa harus gue ya? Kenapa nggak yang lain aja? Tapi kayak Tuhan udah bosen banget kedengerin itu. Jadi akhirnya ya udah sih, Iya. saya harus kuat, jalanin aja. Itu dia. Dan kalau Tuhan udah sampai narik Kak Andre untuk balik lagi ke dunia, Berarti tugasnya belum selesai. bugas selesai dan pasti bisa. Itu mungkin Harus ya. bisa. Harus bisa. Ya, kenapa? Karena Kak Jul ini masih boleh boleh ya. Boleh. Kak Andre cuma mau bilang ya sama orang-orang yang posisinya mungkin sama-sama Kak Andre bahkan lebih. Ya, atau mungkin jangan sampai ada di posisi sama Kak Andre harus ngadepin yang masih terus dijalani sampai sekarang. Kak Andre cuma mau bilang, lu tuh kuat. Ketika lu tuh hebat gitu. Ketika kita butuh pundak buat tempat nangis, tapi lu bisa cecerihilan gitu, ketawa-ketawa, lu tuh hebat loh. Dan nggak bisa semua orang lakuin itu. Gitu. Ketika dikasih porsi yang kayaknya nggak masuk akal buat kita jalanin, tapi lu bisa jalanin, lu tuh hebat. Itu tuh luar biasa. Jadi
jalanin aja sih. Jangan ngeluh juga. Ngeluh mah manusiawi sih, tapi jalanin aja. Jangan kabur gitu. Iya. Ikutin aja tracknya Tuhan. Ikutin aja maunya Tuhan. Kita mah aktor loh. Kita cuma pelaku doang. Kan yang ngatur semua alur-alurnya prosedur. Produser. Itu Saya akhirnya belajar berkali-kali dan akhirnya berhasil memperbaiki di waktu yang tepat. Iya, jadi Ya. jalanin aja. Oke. Kuatin aja. Luar biasa Kak Andre, dan Ini jadi inspiratif gak sih? Inspiratif. Iya. Boleh nggak? Boleh jawab nggak kamera? Oh, sekarang ada efek itu juga ya? Enggak sih, saya baru kepikiran aja Tapi gitu. ya harus ada diisi seperti itu ya, kayak di acara kita, di acara saya juga kan banyak. Oh gitu ya? Iya. Banyak gimmick-gimmick Main dengerin ya? loh acara kita. Oh iya. Oh, perlu diinformasiin setiap hari apa? Boleh kasih aja. Iya, Ya. jadi dengerin ya. Ya. Setiap hari Jumat nih, Ah. acara yang paling seru pasti ditunggu-tunggu juga setiap anak-anak se-Indonesia loh. Karena didengar juga di Papua loh acara kita, luar biasa kan? Luar Iya, biasa. bersama keceriaan dari seorang Kak Andre yang sekarang sudah mulai terbuka siapa Kak Andre sebenarnya. Nah, itu di dia. acara ini keterbukanya kan? Cuma di sini aja ya? Iya, acara apa nih Pak? Maestro Channel, Oh, masa iya. nggak berbalik? Kan tadi aku udah baca Iya, Maestro iya. kasih balik dong, Iya. Maestro Channel gitu. Bapak sabar Pak, karena Ya. saya juga sabar Pak. Oh iya, Ya, iya. orang sabar disayang Tuhan. Pak. Disayang Tuhan. Jangan-jangan nanti hostnya diganti aja Pak. Enggak usah. Iya. Karena Kak Andre sudah sabar, pasti berarti Iya, disayang iya. Tuhan, dan kita doakan yang tadi katanya lagi ujian nih, ya, nggak mau remedial. Betul kan? Kak Andre. Siapa yang ujian Pak? Tadi ngomong sendiri gimana sih? Ini cerita tadi apa? Kan Nggak tadi mau kan cerita. remedial. Ya nggak mau remedial kan. Nah, Hidupnya ya. Kita doakan ujian tuh pasti ada ujungnya. Oh iya, Ya, ada akhirnya, ada Iya, endingnya. ada Dan nanti endingnya. kita dapat lulus Mhm. atau naik kelas begitu kan. Betul. Nah, kita pasti doakan Kak Andre akan naik kelas dan Amin. semua permasalahannya bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Dan Tuhan pasti akan kasih kekuatan terus. Kok klise buat Kak banget Andre. sih Pak? Yang lain dong yang gimana kasih kuat atau kok klise itu mas setiap orang juga klise. aku nggak mau kasih Setiap kuat. Soalnya kalau setiap orang ketemu sama ini, sabar aja. Kamu apa segala macam. Kayaknya udah bosen kalau. Iya, Tapi ini juga jadi ini. Kalau misalnya kita ketemu sama orang ya. Jangan kata sabar itu yang keluarkan. Iya, maksudnya kalau ketemu sama orang yang lagi ngurus orang sakit itu luar biasa loh. Beda banget, susah banget gitu, dan itu beda dengan orang-orang biasa normal pada umumnya. Kalau orang yang sakit dan yang ngurus langsung biasanya itu orang yang paling dibenci sama orang yang sakitnya. Oh gitu? Iya. Rata-rata begitu. Karena yang setiap hari ada di sebelahnya orang sakit kita. Jadi luapan emosinya akhirnya Betul. ke orang Iya. yang jaga. Malah orang-orang lain yang dinangisin gitu. Kenapa nggak datang apa segala macam, padahal yang orang yang tiap hari ini gitu. Nah, makanya jangan suka gimana-gimana sama orang yang ngurus orang sakit. Itu Iya, punya kapasitas tersendiri begitu, dan itu lo harus bisa menghargai akan hal itu. Makanya jangan cuman sabar ya, sang kuat ya apa segala macam. Iya. Itu klise, Pak. Justru Kita cari nggak mau kuat. dengar kata-kata seperti Iya, itu ya? nggak usah, karena udah lewat itu. Iya, Kalau iya. dibilang saya harus sabar, loh maaf kata, saya sabarnya udah sampai sejauh ini. Kurang sabar apa? Sabar udah di belakang sana tuh, udah di Iya, bawah iya, sana iya. gitu kan, ya Oke, kan? iya. Iya. Dan karena Kak Andre katanya berjanji punya 800 quotes ya Iya. di handphonenya. Iya. Tapi handphonenya mati katanya, jadi Iya, nggak usah. Bilang aja Pak waktunya habis. Iya, tahu aja ya. Iya dong. Karena kita sudah mengakhiri sesi kita. Thank you Sobat Maestro sudah obrolan kita. Hari ini kita belajar ternyata di sosok yang bahagia. Ternyata ada banyak cerita juga. Tapi Kak Andre memilih untuk nggak mau menebarkan kesedihan, Iya. tapi mau menebarkan kebahagiaan. Betul. Dan buat Sobat Maestro yang merasa juga, oh hidup aku juga nggak kalah sedih sama Kak Andre, bahkan lebih parah atau Iya. apapun, ya udah belajar sama kayak Andre hari ini ya. Kita mau hidup bahagia, Iya. menebarkan kebahagiaan, pasti Tuhan akan bantu kita. Hidup itu pilihan loh. Hmm. Tapi bahagia itu adalah sebuah keputusan. Tanpa disadari quotes hadir dan menutup acara kita di hari ini. Thank you banget Kak Andre ya. Sama-sama Kak Jo. Sukses selalu acaranya yang luar biasa ini loh Sukses ya. juga buat Ditunggu Maestro loh Kids buat. ya. Oh iya pasti dong. Ya adik-adik ya, jangan lupa setiap hari Jumat adik-adik. Ya kita bikin happy selalu ya. Oke, dari Jalan Kejepring 12 Bandung ada Kak Jol dan juga ada Kak Kak. Andre. Kita pamit undur diri. Jangan lupa bahagia dan Tuhan memberkati. Bye-bye. Nah, kita baru naik. Ini mana cerita juga belum cerita Pak, nanti kan ada sesi 4 ke 5 ya. dibikin ada lah Iya, ceritanya lebih ada. banyak lah ya. Ada. Nah, Gue lagi duduk diem dengerin Iya. IPA, IPS pilih Tuhan. Gue harus respon apa coba? IPA, IPS gue pilih Tuhan. lumayan kalau kayak gitu teh di ini lagi baru kali ini ya lu ngerasa Iya nih. darah super Gue ngerasa udah capek masuk banget segmen- hidup lu ya. Segmen keempat belum ada cerita ini. Gimana nih? Gue mau apa yang mau gue ambil nih? Tunggu, banyak tenang kuat-kuat udah gue siapin. Wah, quote banyak dari waktunya nggak ada, nggak dikeluarin juga lama-lama.